Halo, selamat datang kembali di channel ini dan masih bersama saya di tutorial Maxon Cinema 4D. Dan kali ini kita akan belajar membuat seperti ini. Ya, ini adalah dua benda yang bertabrakan jadi pecah berkeping-keping seperti ini ya. Nah, ini di Cinema 4D kita bisa menggunakan tools bernama Voronoi Fracture ya. Dan kalau kita lihat di Google, fracture itu apa sih? Fracture itu adalah pecahan yang biasanya ada di tulang gitu ya. Jadi kalau ada retak, bukan pecahan, patahan yang ada di tulang. Jadi kalau patahan itu dibiarkan nanti akan menjadi berkeping-keping seperti ini. Nah, di Cinema 4D itu dinamakan fracture juga. Jadi seperti ini contohnya yang tadi kita lihat ya. Ini versi sebelum di rendernya. Jadi intinya dua objek atau lebih yang bertabrakan kita buatnya menjadi tabrakan dan dia pecah ya. Oke, langsung aja saya buat new file di sini. Untuk contoh saya pakai objek yang standar aja ya, misalnya lingkaran ini, tapi tipenya saya buat jadi octahedron. Di sini saya buat gini aja supaya nggak terlalu banyak segmen ya. Nah, sebenarnya saya tinggal tambahkan di sini di MoGraph, lalu ada Voronoi Fracture ini ya. Lalu saya masukkan di sini sphere-nya. Nah, di sini sudah kelihatan ada potongan-potongan retakannya ya. Nah, kalau di sini kita lihat ada warna-warnanya, klik di Voronoi Fracture ini. Kalau teman-teman terganggu dengan warna ini, bisa dimatikan di colorize fragmentnya, bisa dimatikan gini ya. Nah, ini untuk pelajaran kita nyalakan dulu aja ya, biar kelihatan ya. Nanti kelihatan perubahannya. Nah, untuk membuat dia pecah, kita akan benturkan dia ke objek lain. Jadi kalau misalnya saya klik play di sini, ini belum ada efek apa-apa ya. Nah, jadi caranya biar dia bergerak atau ada sesuatunya, misalnya saya mau buat dia jatuh gitu ya, jatuh dan pecah. Jadi di Voronoi Fracture ini saya tambahkan simulation tag, kita jadikan rigid body, jadi supaya objek ini menjadi benda padat gitu ya. Kalau saya klik play di sini, dia sudah ada gravitasinya di sini karena dia benda padat gitu. Nah, tapi karena nggak ada benda lain di sini, jadi dia jatuh aja terus sampai nggak tahu kemana itu ya. Nah, kita tambahkan lantainya dulu aja ya. Misalnya ini saya tambahkan yang standar aja, misalnya plane di sini. Saya play di sini. Ini plane-nya masih nembus ya, karena plane ini belum jadi apa-apa, masih berupa bentuk aja, jadi vektor atau spline gitu ya. Kita jadikan dia objek juga, jadi klik kanan simulation tag. Saya pakai collider body. Kalau saya pakai rigid body, jadi dua-duanya akan jatuh karena gravitasi ya. Nah, caranya ini saya hapus dulu. Kita tambahkan tagnya, simulation tagnya jadi collider body ya. Collider body ini adalah benda objek padat yang dia nggak terpengaruh dengan gravitasi seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi tinggal objeknya ini kita jatuhkan aja ke lantai seperti ini ya. Nah, untuk banyaknya pecahan kita bisa kembali ke Voronoi Fracture, kita klik ke sources ini, di point generator kita klik yang sini. Di sini ada point amount. Point amount ini kita dasarnya 20 ya, standarnya 20. Jadi kalau kita pecah gini, kita hitung ini ada kurang lebih ada 20. Harusnya sih pas 20 ya. Nah, kita tambahkan, misalnya saya tambahkan 50 gitu. Jadi akan jadi banyak. Gitu ya. Jadi berkeping-kepingnya jadi lebih banyak. Misalnya saya tambahkan jadi 150. Nah, ini pecahannya juga jadi banyak, tapi rendernya juga makin berat gitu ya. Nah, nanti disesuaikan saja sama kebutuhannya. Ini saya buat latihan, kita pakai yang 25 aja deh.
25 gitu ya. Dan bentuk pecahannya, kalau misalnya teman-teman nggak suka kayak gini, kita bisa ganti sheetnya ini, sheet 1 2 3 4 5 ini kita pilih aja mau sheet versi berapa gitu ya, dia akan random pecahannya. Misalnya nggak suka ini, kita bisa ganti pecahannya misalnya kayak gini gitu aja ya. Tinggal di inside dan ininya bisa ditambahkan, misalnya inside ini saya juga nggak ngerti nih, nggak terlalu berpengaruh mungkin ya. High quality mungkin kualitasnya bisa jadi lebih baik lagi. Dan create point project ini tiap objek dia akan bikin titik-titik, mungkin ini untuk objek ini nggak kelihatan ya, mungkin di objek lain nanti akan kelihatan. Oke, selain dia harus jatuh dan bentur kayak gini, ada cara lain supaya mengaktifkan efek pecahan ini. Misalnya saya mau bikin di sini sebuah tongkat gitu ya. Misalnya saya mau pukul bola ini. Misalnya saya mau pukul bola ini seperti ini. Jadi tongkatnya saya putar dulu seperti ini. Nah, gini ya. Kita mau pukul di sini. Jadi saya animate aja si tongkatnya ini. Klik sini, lalu misalnya di frame sekian saya mau bikin seperti ini. Oke. Nah, di sini si bolanya kan ikut jatuh ya. Saya mau bolanya diam aja. Jadi si silindernya ini, si tongkatnya ini kita buat collider body dulu. Jadi dia nggak terpengaruh gravitasi ya, tapi dia menjadi body objek padat gitu ya. Oke. Jadi ini sudah jadi tuh sebenarnya. Sebenarnya dia asal tersentuh aja dia juga pecah sih, nggak harus yang terlalu keras atau gimana. Misalnya saya buat pukulannya lemah pun oke, misalnya ini masih jatuh ya, saya bikin si bolanya diam dulu. Jadi di sini di simulation dynamicnya ini, di collision di sini di triggernya, di dynamics ke trigger pilih yang on collision. Jadi bukan immediately. Kalau immediately dia akan jatuh. Kalau collision dia kalau ada sentuhan aja. Nah, gitu ya. Bisa dilihat di sini tongkatnya ini cuma mukulnya pelan sekali, tapi ya udah asal tersentuh dia akan pecah gitu. Jadi kalau misalnya kita buat cepat, jadi seolah-olah dia pecah karena dipukul keras gitu ya, dan pecahannya juga akan mental kemana-mana kayak gitu. Nah, soal pecahan ini kita bisa atur lagi di sini di dynamics body. Untuk bounce-nya, friction bounce itu adalah pantulan. Jadi kalau ini kan efek pantulannya tuh mentalnya jauh ya. Misalnya saya buat bounce-nya 10% deh. Nah, ini pantulannya nggak terlalu keras ya. Mungkin saya kurangin lagi misalnya 1% aja. Nah, waktu dia jatuh tuh dia nggak akan mantul-mantul lagi ya. Tapi kalau misalnya saya buat 80 misalnya, begitu jatuh dia akan mentalnya tuh, dia nggak ada yang di lantai kan. Sedangkan friction ini adalah gesekan. Kalau saya tambahkan gesekannya, mungkin dia nggak licin, dia bisa dia bisa langsung berhenti di lantai ya. Jadi nggak licin. Misalnya gesekannya saya bikin 1% aja, dia akan licin. Nah, dia nggak akan bisa diam di lantai. Oke, mungkin ini nanti bisa teman-teman setting aja ya, sesuai kebutuhannya. Nah, gini. Nah, kalau misalnya si bola ini, misalnya kita anggap dia bukan bola deh, misalnya telur gitu ya. Ini kita buat hollow object mungkin. Sorry, bukan hollow, yang hull only. Nah, kalau kita pecahkan dia kayak gini. Jadi kulitnya aja, dalamannya kosong ya, nggak ada dalamannya, dia kayak telur gitu. Tuh, beda dengan yang ini, dia jadi batu-batu gini ya. Oke,
Jadi ini nanti teman-teman bisa atur aja sesuai kebutuhannya. Nah, bagaimana dengan misalnya objeknya berupa spline atau teks atau objek yang kita extrude gitu ya. Oke, saya tambahkan satu objek lagi. Mungkin ini saya copy aja ini si ininya biar langsung jadi ya. Oke, misalnya saya hapus dulu yang ini, si sphere-nya saya ganti dengan objeknya berupa teks ya. Misalnya ini teksnya, terserah teman-teman mau tulis apa, misalnya ambiar gitu. Gini ya. Nah, kita tinggal masukkan ke Voronoi lagi, dia udah jadi ya, langsung jadi ya. Oke, ini tinggal ini tadi karena si dynamic bodinya on collisionnya kita balikin lagi ke immediately. Coba kita lihat lagi hasilnya. Nah, di sini karena dia berbentuk spline yang teks ini sebenarnya adalah satu garis aja nih, kayak kita bikin vektor gitu ya, lalu di extrude sama si Cinema 4D nya. Jadi tebelnya karena di extrude ya, bukan karena objek padat gitu. Nah, caranya nah di sini kalau kita lihat sebelum dia sebelum dia jatuh ya, ini kita lihat ya, sebelum dia jatuh, nah ini sudah pecah duluan nih. Yang ini kita nggak mau kayak gini ya, maunya dia jatuh baru pecah. Nah, ini ada caranya. Misalnya saya bikin on collision, dia nggak akan jatuh. Jadi caranya begini. Ini mungkin ada cara lain, teman. Ini yang paling gampang menurut saya. Nah, jadi kalau saya play di sini dia akan pecah, dan pecahnya juga kita bisa atur di sini di individual elementsnya ini. Misalnya saya klik top level, dia akan pecahnya. Nah, pecahnya ini cuma di bagian patahan ini aja, bukan di teman-teman lihat sini ada warnanya, harusnya ini kan pecah ya, tapi ini nggak pecah. Yang pecah cuma bagian garis B ini sama ini, jadi kayak bagian depan sama belakangnya aja yang lepas gitu. Sedangkan kulitnya nggak pecah. Itu untuk top level, dan untuk second level dia akan pecah semua, atau mungkin ke all gitu ya. All itu sama dengan second level. Nah, caranya gimana supaya si teks ini bisa pecah kalau pas di bawah aja? Caranya gini, ini mungkin ada cara lain ya. Balik lagi saya ingatkan, ini pakai cara saya aja. Ini jadi waktu dia masih di atas, kita klik off di individual elementsnya, kita nyalakan keyframe-nya ya. Setelah waktu dia mau jatuh, mungkin kita lihat di sini. Oke, mungkin ulang lagi ya. Play sini, hop. Nah, sebelum jatuh kita nyalakan lagi, kita ganti lagi individual elemennya jadi all, lalu kita klik keyframe-nya. Nah, jadinya efeknya seperti ini. Boom. Gitu. Dia pecah karena seolah-olah pecah karena jatuh ya, tapi sebenarnya kita matiin dulu terus kita nyalain lagi si efeknya kayak gitu. Mungkin ada cara lain ya, tapi saya udah cari-cari agak belum ketemu, tapi itu yang saya pakai selama ini. Nah, di sini kalau misalnya kita udah pecah nih, terus kita mau lihat kayaknya pecahannya tadi kurang bagus, kalau kita mundurin keyframe-nya dia efeknya malah ya begini terus ya, nggak bisa balik lagi. Jadi sebenarnya efek ini masih mentah ya, maksudnya untuk preview aja. Jadi kalau kita play terus kita balikin manual seperti ini, dia nggak akan kembali lagi seperti di reverse. Caranya adalah di front fracture di dynamics bodinya, kita klik sini. Di sini ada tab namanya catch.
Jadi kita simpan dulu, atau istilahnya di sana istilahnya ada dimasak gitu ya, bake all. Jadi kita masak dulu supaya matang semua. Klik aja, lalu kita play. Terus misalnya kita lihat waktu pecahnya gimana sih, kita mau pelan-pelan, kita bisa mundurkan. Nah ini, jadi semua gerakannya sudah tersimpan sama di cache-nya ya, di bake, dimasak gitu. Misalnya kita ada perubahan, misalnya saya sourcesnya mau pecahannya mau lebih banyak gitu, jangan lupa di sininya, di cache-nya ini, di dynamic body-nya kita clear dulu supaya kita menghilangkan efek yang tadi, lalu kita membuat file yang baru. Jadi kita play dulu, kita back all lagi. Nah jadi ini adalah efek yang baru ya. Nah kita bisa lihat misalnya sudah oke, baru mungkin teman-teman render gitu ya. Jangan lupa nanti waktu mau render si warna ini di nonaktifkan. Baru misalnya teman-teman mau kasih warna, tekstur gitu, untuk teksnya bisa dimasukkan ke sini, boom gitu ya. Nah jadi satu lagi, untuk misalnya teman-teman nggak suka ini teksnya jadi kaca gini, tipis-tipis, saya maunya objek padat gitu ya. Bisa sebenarnya di sini di mau teks ini, pilih ke caps ini kan biasanya kita mau membuat si teksnya jadi agak tebal gitu ya, biar ada efek ini ya. Kita setting dulu. Setelah kita nyalakan jadi create single object. Nah coba kita play lagi. Ini ngaco, nggak usah panik. Karena kenapa ini ngaco? Karena kita masih menggunakan file yang kita bake tadi, yang kita masak tadi. Jadi kita kembali ke dynamic body-nya, kita clear dulu, lalu kita kembali dulu, kita back all. Nah baru ini adalah file yang baru, cache yang baru. Nah seperti ini ya. Jadi sebenarnya untuk fracture kita bisa menggunakan objek yang tabrakan seperti ini, atau objek yang ya bersentuhan seperti ini, atau mungkin yang efek jatuh. Sebenarnya intinya semua bersentuhan ya, mau dipukul, mau dia jatuh, mau nyerempet aja gitu udah dibilangnya bersentuhan. Nah ini adalah fracture. Jadi kita sebenarnya membuat patahan-patahan yang dia akan berefek di saat ada sentuhan gitu ya. Nah efek fracture ini bisa teman-teman terapkan misalnya mau membuat pecahan kaca, misalnya seperti tadi, ada jendela yang dipukul gitu ya, jadi bolanya kita ganti kaca aja, kaca tipis gini, lalu dipukul nanti dia pecah. Atau misalnya bola dipukul dia, atau batu dipukul pecah gitu ya. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan gitu ya, gampangan ya. Kalau gitu sekian dulu untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung konten bermutu di YouTube Indonesia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih.